Jadi artinya sejak sekarang rakyat yang ada di Kosambi dan macam-macam itu kecamatan itu boleh mengambil kembali tanahnya. Kenapa? Kenapa dibolehkan? Boleh nggak secara hukum negara dulu? Saya bicara hukum negara. Boleh nggak? Nggak boleh lah. Ada pasal 1320 KUH Perdata namanya. Pasal 1320. Kalau perjanjian antara dua belah pihak tidak saling bersepakat, artinya ada keterpaksaan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Racikan berita. Apa asal jangan kayak Jokowi masuk gorong-gorong gitu kan. Kalau ini kan benar dia, ya kan lagi perjuangan, lagi di musuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait Kiai Opa Mustafa, orang tua kita, guru kita doakan semoga tetap sehat sehingga bisa memfasilitasi terus acara-acara ini untuk perjuangan umat ini. Para tuan-tuan guru kita Kiai Mahmudi dan guru-guru yang lain semua, saya persatu para mujahid Banten lah semuanya, guru saya semuanya. Saya ini sebenarnya orang Banten juga Pak, cuma Bantennya Tangsel, Banten pendatang kita. Tapi satu provinsi Banten kita. Jadi insya Allah ini saya warga Banten juga, murid-muridnya dari tuan-tuan guru semua. Di sini juga ada mujahid-mujahid kita, tokoh-tokoh nasional yang sudah lama berjuang untuk rakyat Banten. Alhamdulillah hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kiai Sofri Lubis bahwa ada kewajiban kita sebetulnya untuk pembebasan Al-Quds. Nah sekarang pertanyaan apa kaitan dari Al-Quds dengan kita ini? Tadi sudah dijawab sebetulnya bahwa Indonesia itu juga terjajah sebetulnya. Nah kaitannya itu secara gamblang kita bisa katakan. Jadi kan kewajiban kita itu adalah untuk apa? Kalau kita ikuti nubuah, ya, itu kan bahwa umat Islam ini pada akhir zaman Al-Quds itu kembali akan ke tangan umat Islam. Cuma persoalannya kalau umat Islam di Indonesia, salah satunya di Indonesia itu dijajah, maka nggak akan bisa tadi. Misalnya tadi mau kirim harta, lihat gemal, ya, nggak bisa karena mata pencarian ini sudah dikooptasi, sudah diambil alih sama Cina itu. Ya nggak bisa kirim harta itu nggak bisa, apalagi kirim orang. Kenapa? Karena begitu kita mau kirim orang, udah di bandara udah ditangkap tuh. Ya. Nah jadi karena itu konteks Indonesia ini kalau istilah Pak, saya jadi Pak Narko nih, itu home base, pangkalan kita. Kalau pangkal itu harus steril, nggak boleh ada musuh di dalam kita, harus bersih dari musuh. Kalau ada musuh di dalam, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita dikacau di dalam sebetulnya. Nah siapa yang kacau di dalam? Ya itu PSN pik-pik itu segala macam itu. Itu bagian dari strategi mengacaukan Indonesia, melemahkan umat Islam Indonesia, sehingga umat Islam Indonesia tidak bisa melakukan perjuangan untuk agamanya, disibukkan oleh urusan-urusan seperti itu. Nah saya sudah buat ini sebetulnya ya, Indonesia dalam cengkeraman state corporate crime dan bahaya RSC. Ini kita bisa saksikan sebetulnya di 2017 itu kalau kita ingat dulu Pak dipelopori oleh Persatuan Purnawirawan Tenggara di Panarko kalau ingat di Balai Kartini Pak 2017 kita. Ada seminar waktu itu, ada Pak Kiki Sanakri, kemudian mengundang berbagai macam tokoh, ada Pak Yakto juga, ada Habib Rizik juga diundang ke situ, ya ancaman terhadap Pancasila dan NKRI ini. Itu Mas Yakto sudah menyatakan mulai dari ujung utara Sumatera, Banda Aceh sampai ke timur Indonesia
Indonesia, di pesisir-pesisir pantai itu sudah ada koloni-koloni, ya, yang itu isinya bukan warga Indonesia, warga negara asing semua. Dan mohon maaf, karena ini umat Islam, orang-orang kafir itu bukan orang Indonesia. Kita sudah tahu orang kafir itu dari zaman Belanda, itu Belanda, Pak. Nggak ada itu perjuangan. Belakangan setelah mau merdeka, baru yang itu dulu. Itu kelakuannya begitu, selalu begitu. Selalu begitu. Begitu ada peluang seolah-olah menang, baru dia cemberut. Biasanya begitu. Nggak ada itu mereka berjuang itu. Nah, ini ada ancamannya, saya kira. Jadi kita ini harus bersihkan dulu kondisinya, ya. Kondisi umat kita ini sekarang ini. Mana ya? Ini kondisi kita di Indonesia ini. Secara ekonomi kita ini dijajah dengan sistem ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme itu adalah liberalisme gaya baru. Kalau dulu langsung perusahaan-perusahaannya melakukan perdagangan. Nah, kita lihat zaman Belanda. Zaman Belanda itu sebenarnya Hindia Belanda itu VOC itu heran sekali. Jadi zaman Belanda itu VOC langsung berdagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Ini sebelum bicara Hindia Belanda, langsung berjaya di Subang dan dia sewa tanah, nggak besar-besar dia tanahnya, 2 hektar, 3 hektar, ngomongnya berapa? Untuk tempat gudang mereka. Sama persis sekarang. Perusahaan-perusahaan itu cuma bedanya kalau dulu VOC langsung menyewa dengan sultan-sultan Nusantara, kalau sekarang mereka nyogok para pejabat yang gila duit itu aja bedanya sebetulnya, ya. Jadi ekonomi neoliberalisme itu sekarang dia menggunakan cara baru, cara-cara liberalisme. Jadi liberalisme itu sudah lama, ya, kapitalisme dan liberalisme. Kemudian secara politik kita itu masuk dalam perangkat sebuah geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik itu kondisi negara lain yang ingin mencakup, istilah bahasa ilmu sosial itu laban serong. Laban serong itu wilayah hidup. Jadi sebuah negara itu nggak bisa dia ekonominya cuma berputar dengan negaranya sendiri. Dia membutuhkan negara-negara lain untuk menghidupkan ekonomi negaranya. Contoh konkret, Cina nggak bisa bangun mobil listrik kalau tidak disuplai nikelnya dari Sulawesi. Nah, itu laban serong namanya. Ya, itu laban serong namanya. Jadi wilayah hidup, ruang hidup. Jadi sebuah negara, dan kita bicara konteksnya negara, ya. Jangan bicara individu-individu. Kalau bicara individu-individu nggak selesai kan. Jadi kita bicara itu konteksnya melihat konteks negara. Imperialisme itu konteksnya negara. Sebuah negara, supaya negara itu bisa eksistensinya ada terus-menerus, dia membutuhkan negara-negara satelit sebagai sumber untuk mensuplai kehidupan dia. Tadi saya contohkan, pembuat baterai untuk kendaraan listrik itu nikelnya dari Indonesia, dari Sulawesi. Untuk minyak Amerika, emas Amerika, suplai emas Amerika itu ngambilnya dari Indonesia. Nah, itu disebut laban serong. Itu harus paham di bawah. Jadi nggak bisa kita cuma mikir kita sendiri, itu nggak bisa makanya. Kita terus memikirkan, lihat. Nah, Indonesia itu tidak punya doktrin seperti mereka. Nah, Cina itu punya, Amerika itu punya. Kalau Amerika itu punya doktrin namanya Pax Americana. Ya, Pax Americana itu apa? Bahwa semua negara selain Amerika itu adalah hanya negara-negara satelit untuk suplai sumber daya, bahan baku, dan tempat memasarkan produk Amerika. Itu Pax Americana. Dan harus supaya sumber-sumber bahan bakunya itu terjaga, harus dijaga oleh militer Amerika. Makanya Amerika bikin ratusan pangkalan militer di luar negara Amerika. Itu namanya Pax Americana. Nah, sekarang Cina bangkit. Cina itu punya doktrin sekarang, obor, bukan obor yang nyala itu. Obor itu One Belt One Road atau BRI, Belt and Road Initiative namanya. Apa sama seperti Amerika. Cina itu sudah punya rencana global seluruh dunia 5 benua. Jadi dari wilayah paling ujung timur yaitu Indonesia, bahkan dia sudah masuk ke Papua Nugini, Fiji segala macam, ya. Dia sudah punya perjanjian suplai bahan bakunya itu terus sampai ke Indonesia, terus dia sampai ke Eropa Timur.
punya rencana membangun jalan dan kereta api dari Brasil pantai timurnya sampai ke Chili pantai baratnya. Itu disebut doktrin obor itu. Jadi jalur sutra baru, jalur perdagangan baru. Nah, untuk menopang rencana obor Amerika, geopolitiknya seperti itu, Cina itu sudah membuat pangkalan militer di Natuna Utara. Coba bapak cek saudara-saudara. Nah, itu disebut imperialisme. Nah, dengan konteks imperialisme seperti inilah sebetulnya Indonesia itu saya nggak ngerti. Cuma kita berharap ya, Pak Prabowo ini orang militer, sama seperti Pak Narko. Dia tahu apa yang disebut geopolitik. Tapi sebelumnya Pak Cungkring kita itu nggak ngerti apa-apa, dia cuma nambah kayu soalnya. Jadi ketika serbuan rencana ekonomi Republik Rakyat Cina dipaksa kata iya aja, karena dalam otaknya ini menghasilkan uang. Otaknya disuruh. Ini realitas ya, ini realitas. Jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI ini dalam jangka panjang. Siapa itu saat Cungkring? Ya. Jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI, dia tidak memikirkan nasib rakyatnya. Yang dia pikirkan dengan adanya tanda tangan dan berbagai macam peraturan perundangan yang dia buat, dia ubah-ubah. Dulu orang asing tidak boleh memiliki hak di Indonesia, hak rumah, hak tanah. Sekarang sejak tahun 2022 melalui peraturan pemerintah dia izinkan hak guna bangunan boleh dimiliki oleh orang asing. Makanya yang di PSN di koloni itu pakai HGB, bukan pakai hak pilih. Ya, nah jadi ini rencana yang tidak dipahami oleh mayoritas penyelenggara negara. Kalau kita kan rakyat ini ikut aja sebetulnya kan. Cuma karena penyelenggara negara, pejabatnya dalam konteks ini tidak memberi paham kepada rakyatnya, tidak mencerdaskan malah membodohi, maka terjebaklah kita Indonesia itu dalam konteks politik imperialisme negara lain. Jadi kacau negara lain lah kasarnya itu. Nah, sementara budaya, secara budaya kita itu kita di dalam budaya. Kalau budaya orang per orang, kita itu diserbu dengan budaya hedonisme, dengan budaya individualisme, dengan budaya oportunisme. Ya, sehingga kita itu cuma mikirin, dipaksa untuk cuma mikirin diri kita sendiri, tidak memikirkan umat kita, dipaksa untuk itu. Inilah yang sebetulnya sedang menjebak Indonesia dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi budaya. Ya, baik. Nah, jadi kalau negara ini dijalankan, diselenggarakan dengan benar, sebetulnya kerangkanya begini. Jadi negara itu ideologi itu bisa disebut doktrinnya. Ya. Doktrin politiknya itu apa? Indonesia ini. Indonesia ini nggak punya doktrin ini. Mau apa itu nggak jelas Indonesia ini. Ya, bukan negara agama, bukan negara sekuler, akhirnya jadi negara bukan. Karena dia nggak ngaku Indonesia bukan negara agama, tapi nggak mau juga di dalam negara sekuler, akhirnya negara bukan. Nah, jadi dia nggak punya itu konsep itu, nggak punya Indonesia itu. Mau apa itu nggak punya. Ada dalam bentuk tertulis pembukaan Undang-Undang 45 di alinea keempat tujuan bernegara, tapi tidak dijalankan, dilupakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, nggak dijalankan. Begitu jadi pejabat dijual semua aset negara ini, ya. Nah ini nggak punya. Jadi kalau yang benar itu sebenarnya ini dia punya ideologi, punya konsep, punya doktrin. Kemudian itu doktrin itu dipaparkan, substansinya diterjemahkan melalui metode melahirkan kebijakan negara di bidang ekonomi, keuangan, industri, kesejahteraan rakyat dan polhukam sebetulnya. Nah ini tidak jalan nih yang begini, karena dia tidak pakai konsep. Jadi pejabat negara itu tidak punya konsep. Jadi asal ada orang ngomong Pak ini bisnis, ya oke bisnis kita. Pak ada ini, begitu aja sebetulnya. Jadi tidak ada konsep yang utuh gitu, nggak punya roadmap. Ya. Nah kalau ini ringkas saja saya mau sampaikan begini, kira-kira gambaran bagaimana kapitalisme internasional itu bekerja ya, dari modal internasional kemudian masuk ke negara jajahan. Negara jajahan itu dipaksa dan difungsikan melalui berbagai macam perubahan undang-undang dasar sehingga penyelenggara negara itu tidak berani apa-apa. Dia akhirnya menjalankan apa agenda dari negara asing. Itu sebetulnya ya fungsi negara. Ini singkat saja. Jadi kita tidak usah bahas terlalu panjang di sini. Ya, intinya bahwa kita itu cuma dijadikan memasarkan barang bagi negara-negara kapitalis dan modal internasional, perusahaan internasional, ya, kemudian menyediakan bahan baku sumber daya alam.
juta ditambah pegawai itu. Di Indonesia gajinya cuma 6 juta nggak nyampe, jauh kan? Nah begitu kan dipaksa begitu, ya. Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah sekarang kondisi kita ini sekarang lebih teknisnya ini yang menguasai Indonesia itu oligarki, bandar politik, ya. Jadi semua siapapun calon, baik itu dalam pilpres, dalam pemilu legislatif, dalam pilkada, itu semua ada bandar politiknya. Pasti minjem duit ya, pasti minjem duit dengan pengusaha-pengusaha. Dan astagfirullahnya itu duit yang sumber tempat yang minjem itu bukan dari orang Islam, bukan dari pengusaha Muslim, rata-rata dari orang lain, Cina, kafir, bahkan langsung. Dan itu saya alami soalnya, saya tahu lah teman-teman saya main gitu. Jadi dia jadi penghubung dengan pemodalnya. Itu praktek sudah terjadi. Padahal tingkatnya tingkat bupati, tingkat wali kota, tingkat gubernur. Ya, nah, makanya ketika dia jadi pejabat, nggak mungkin nggak korupsi, nggak mungkin dia nggak balas budi. Nah ini, itu badan politik namanya. Ya, kemudian ada preman-premannya yang seperti terjadi di kawasan PIK 2 itu. Ya, preman-premannya dibayar, orang-orang kita juga dibayar, tapi untuk melindungi kepentingan dari si bandar politik ini. Ya, nah ini kondisinya. Jadi sekarang kita itu dikendalikan oleh state corporate crime. Jadi negara kita ini, apa yang dimaksud state corporate crime ini? Saya pinjam istilahnya Pak Suipto ya, senior kita dalam pergerakan ini. Apa itu state corporate crime? State corporate crime ini negara menjalankan agenda dari perusahaan swasta, ya, dan itu pasti menindas rakyatnya. Nggak mungkin tidak menindas rakyatnya, ya, pasti menindas. Melalui siapa? Melalui aparat penegak hukumnya, aparat penyelenggara-negaranya, maupun melalui berbagai macam sebaran informasi hoax gitu, ya. Ini berbahaya. Nah, jadi ini sebenarnya makalah saya waktu diskusi soal rempang, saya langsung saja ke masalah PIK ini ya. Jadi di PIK itu ada kondisi, jadi perlu di-clearkan dulu ya. Ini baru beberapa hari yang lalu Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, itu menyatakan PIK 2 bukan PSN. Itu ada pernyataan resminya. Nah karena PIK 2 itu bukan PSN, itu berarti PIK 2 itu proyek swasta. Karena dia proyek swasta, berarti harus pelepasan hak rakyatnya itu harus berdasarkan kesepakatan. Tidak boleh uangnya diancam kalau ada orang yang tidak mau melepaskan tanahnya, itu diancam nanti tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan dengan konsinyasi, itu bisa. Karena dia proyek swasta jatuhnya. Kalau dia proyeknya pemerintah, itu memang uangnya dititipkan di pengadilan. Makanya rakyat banyak yang menyerah kan, ketakutan uangnya di pengadilan, dititipkan. Nah, sekarang yang maka sudah ngomong, ada penyuluhan hukum, PIK 2 itu bukan PSN. Sebetulnya sekalipun dimasukkan PSN pun itu sudah bermasalah, tidak dibolehkan. Kenapa? Yang namanya proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu artinya proyek milik pemerintah, milik negara. Dia dibiayai oleh negara dan dia bisa diakses oleh rakyat semua. Sekarang pertanyaannya, sekarang ini kan ini bagian dari hegemoni ya. Jadi apa yang maksudnya hegemoni? Misalnya tol, kita anggap tol itu seolah-olah itu proyek milik negara. Padahal tol itu dibangun duitnya oleh perusahaan swasta. Pertanyaannya sekarang, orang yang masuk jalan tol bisa nggak kendaraan roda 2? Nggak bisa, hanya roda 2. Ada orang punya kendaraan roda 4, tapi nggak punya duit, bisa nggak masuk tol? Nggak bisa. Berarti itu swasta, karena hubungannya itu hubungan dagang. Kalau yang disebut PSN itu dibiayai oleh BBM, dia bisa diakses oleh siapapun, tidak mengenal perbedaan seperti tadi, dan tidak harus bayar, gratis Pak. Warga negara itu semua punya hak untuk mengakses hal yang disebut dengan proyek strategis nasional. Tapi kalau masuk PIK 2, itu diperiksa, nggak boleh. Kalau bukan penduduk nggak bisa. Kalau bukan penghuni nggak bisa. Kemarin ada TV One, ada video beredar kan? TV One mau masuk, diusir tuh. Berarti kan dia bukan punya negara itu, punya swasta itu. Dan itu bukan proyek negara. Nah, jadi itu nggak boleh. Jadi itu ada penyelundupan hukum. Jadi sekalipun dia disebut PSN, tetap tidak boleh. Apalagi sudah dikatakan oleh Erlangga, dia PIK itu bukan PSN. Jadi jangan lagi disebut PSN PIK 2, bukan. PIK 2, PSN, PSN yang mana yang PSN? PSN itu dalam peraturan Menteri Perekonomian itu disebutnya
namanya proyek ekoturism, pariwisata saja, bukan pemukiman, pariwisata. Jadi negara, nah salahnya di mana? Jadi sekalipun PSN dia tetap salah. Salahnya di mana? Itu hutan mangrove. Hutan mangrove itu punya negara, punya rakyat, tapi diberikan ke swasta untuk mengolahnya. Sah, nggak sah. Berarti itu dapat gratis dia. Rampok paling maling. Kalau maling itu diam ini rampok rampokan ya. Nah, hutan mangrove diberikan kepada swasta oleh negara secara gratis. Imbalannya itu hutan mangrove dibuatkan tempat wisata, adalah tempat hiburannya, adalah tempat sirkuitnya. Itu rencana awalnya, tapi tidak ada pemukiman. Nah, PIK 2 yang nambah-nambah yang di sebelah lokasi di hutan mangrove itu di sebelahnya yang diklaim sebagai tambak, sebagai sawah dan tanah raya itu mau dibikin perumahan semua, mulai dari Kosambi itu sampai ke Serang ini sebetulnya. Itu bukan lagi proyek wisata, itu pemukiman, itu koloni namanya. Dan isinya bukan orang Indonesia, itu menjadi masalah. Isinya orang Cina, karena iklannya bahasa Cina. Iklannya bahasa Cina. Saya akan tunjukin filmnya nanti. Saya akan kirim ke panitia. Silakan panitia diputar ya. Itu iklannya bahasa Cina. Jadi nggak mungkin itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi memang sengaja mengundang penduduk Republik Rakyat Cina untuk dipindahkan ke sini, dan jumlahnya ada di 37 titik di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Wilayah itu di pesisir pantai semua, sehingga secara geografis, geopolitik, geostrategis Indonesia itu sudah terkepung sebetulnya. Ya, pribumi-pribumi kita ini, umat Islam terutama itu sudah terkepung, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, nah itu yang pertama masalahnya itu. Ya, seolah-olah PIK 2 itu adalah PSN, padahal PIK 2 itu proyek murni perumahan, tidak ada kaitannya dengan proyek negara. Jadi artinya sejak sekarang rakyat yang ada di Kosambi dan macam-macam itu kecamatan itu boleh mengambil kembali tanahnya. Kenapa? Ya. Kenapa dibolehkan? Boleh nggak secara hukum negara dulu? Saya bicara hukum negara, boleh nggak? Nggak boleh lah. Ada pasal 1320 KUH Perdata namanya. Pasal 1320. Kalau perjanjian antara dua belah pihak tidak saling bersepakat, artinya ada keterpaksaan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Takbir. Ya. Artinya apa? Kalau rakyat yang selama ini terpaksa ditakut-takuti bahwa yang PSN kalau tidak terima ganti rugi akan dipaksa dalam pengadilan, itu berarti kan tidak sah. Dia tidak ridho. Berarti itu batal demi hukum. Berarti dia boleh nanti kembali ke tangannya. Duitnya saya terima, ya anuslah salah sendiri. Ya, jadi uang itu dari kembali salah sendiri dia udah nipu kok. Dia rakyat jangan ditakut-takuti lagi untuk mengembalikan uang itu. Ambil aja uangnya, udah sah tuh. Tanah dia kembali, uangnya kembali. Apalagi secara Islam. Jadi kayak nggak, kalau tidak ridho dan jual beli, menyembunyikan informasi, ada cacat haram, batal dari jual belinya kan haram dalam kategorinya. Nah, jadi makanya secara hukum negara maupun secara hukum syariat sah rakyat di Kosambi di macam-macam kecamatan yang ada di sana sampai sekarang itu mengambil kembali tanahnya. Itu harus dilakukan. Ya. Jangan takut sama rakyat, ambil lagi itu tanahnya. Benar itu supaya rakyat itu kita rakyat itu takutan karena nggak ngerti hukum kan, ditipu-tipu nggak, tipu-tipu, udah ambil lagi itu haknya mereka. Yang sudah diurus itu ambil lagi aja. Patokin lagi semua tanah itu suruh patok lagi rakyat. Ya, terutama oleh pemuda-pemuda, oleh penjahit-penjahit, oleh laskar-laskar itu patok kembali suruh rakyat dan oleh tanah. Jangan takut, tanahnya mereka boleh. Karena mereka rakyat itu dipaksa karena sudah diinformasikan lewat informasi Fox itu, seolah-olah itu adalah PSN kan. Itu tidak boleh ya. Kemudian ada pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumennya di mana? Yaitu lurah kohort yang bikin sertifikat di laut itu. Itu pasti dokumennya patut diduga kuat itu dokumen palsu. Karena ada teknologi, ya, ada teknologi sekarang baru 2 hari yang lalu di kehidupan luar, ahli pencitraan satelit geospasial namanya, itu mencitra satelit wilayah yang katanya itu sawah dan tambak, nggak pernah itu di daratan. Sejak dari dulu sudah lautan gitu Pak. Sejak dari dulu sudah lautan, sejak dari tahun 73 ada datanya. Sudah saya kasih juga datanya dan sudah disebarkan. Sejak tahun 73 itu sudah lautan. Jadi bagaimana tahun 80 ada itu soal tambak dan sawah? Ini penipuan namanya kan? Nah kalau penipuan ya tidak sah. Berarti itu ada dokumen palsu. Harusnya lurahnya itu diseret ke negara.
ikuti logika mereka. Logika mereka menyatakan seolah-olah itu ada tambah, ada sabah dulunya. Kita ikuti dulu. Bapak, Ibu, kalaupun ada tanah kita, di tanah kalian, saya bicara konteks gunung misalnya. Ini ada tanah, ini jurang. Tiba-tiba tanahnya ambles, longsor. Berarti tanahnya hilang kan? Betul. Itu haknya ikut hilang Pak secara hukum. Sama dengan laut, ini batas laut. Katakanlah ada batas lautnya di sini, ada sawah, ada tambak, katakan. Kemudian jadi laut, hilang di surat-surat itu nggak pernah satu lagi. Kenapa bisa diproses jadi sertifikat? Nah ini yang sebetulnya. Jadi mau ikuti logika mereka tetap salah, apalagi ikuti hukum. Secara logika mereka saja sudah salah. Jadi tanah yang sudah kehilangan itu otomatis haknya hilang. Suratnya menjadi tidak berlaku. Apalagi memang tidak ada tanahnya, berarti dia bikin surat palsu kan? Nah, berarti itu pidana itu. Mestinya polisi itu mengusut itu. Mestinya polisi mengusut itu, bukan polisi malah lakukan rakyat. Ya. Nah, intimidasi sekarang ini terjadi intimidasi, perampasan tanah, kekerasan, banyak di penjara dan dengar. Kalau apa-apa ditakutin, kalau ada foto dengan Pak hidup ditangkap, dia ambil kantor polisi, kemudian ditangkap dia lepasin tanahnya. Banyak kejadian itu. Ya, nanti Pak Narko dengan Pak Marwan dan kawan-kawan ini banyak cerita yang sana. Ya, jadi ini yang terjadi di Komisi 5. Nah, sekarang tadi saya katakan menurut Undang-Undang 5 tahun 60 tadi itu. Menurut undang-undang ini sebetulnya tanah itu punya fungsi sosial. Jadi kalau kita punya tanah, beli tanah, di belakang kita ada tetangga kita, nggak punya akses masuk ke tanah di belakang. Ada fungsi sosial, kita harus memberi jalan kepada tetangga kita. Nah, titik ada nggak ini? Malah diusir kan? Malah jalan negara diambil alih oleh perusahaan, oleh korporasi, oleh Agung Sedayu Group. Nah ini yang sebenarnya pelanggaran hukumnya. Jadi banyak sekali sebenarnya pelanggaran hukum. Ya kalau di ini ada tentang tanah musnah di pasal 34 itu tentang hak guna bangunan, tanah musnah itu ada salah satunya itu. Ya tanah itu hapus, hak guna usaha, hak guna bangunan hapus karena apa? Salah satunya hurufnya itu tanahnya musnah. Kalau tanah daratan jadi laut itu kan musnah. Kalau dari tanah kemudian longsor dan tanah lagi itu namanya musnah. Berarti itu sudah tidak punya hak. Suratnya menjadi otomatis tidak berlaku lagi. Otomatis tidak berlaku. Tak perlu pakai ini, otomatis tidak berlaku. Ya. Nah, jadi itu yang sudah diumumkan kemarin. Jadi saya kira kalau untuk Rempang itu tanah terlantar. Jadi kalau di bedanya di kasus Rempang, kalau di tik ini tanahnya sudah di laut. Ya katakanlah begitu. Atau memang tidak ada tanah yang laut diklaim sebagai tanah. Tapi kalau di Rempang itu negara katanya pernah memberikan HGB kepada perusahaan di tahun 2004. Kemudian baru datang lagi tahun 2024. Kan gitu kan? Tahun 2024 baru ada lagi kan Rempang kan? Sebenarnya tanah itu 2 tahun tidak kita olah untuk hak guna bangunan, untuk hak usaha. 2 tahun tidak kita kerjakan, 2 tahun tidak kita olah, tanah itu hilang hak kita. Di atas yang pegang mesin itu hilang tanah. Jadi harus diolah. Prinsipnya seperti saya itu tanah itu harus dihidupkan. Nggak boleh tanah itu ditelantarkan. Tanah itu harus dihidupkan, diproduksi. Apakah itu peternakan, apa itu pondok pesantren, apa itu ada kebun, harus diusahakan. Ya, tidak boleh tanah disimpan. Tidak boleh. Nah itu sama. Undang-undang agraria itu begitu juga. Jadi dia mengambil prinsip dari syariat Islam juga sebetulnya. Undang-undang agraria kita itu. Jadi nggak ada perbedaan sebetulnya. Jadi kita itu punya dasar, umat Islam itu punya dasar sebetulnya dalam konteks menggunakan undang-undang yang ada ini. Ini tidak ada perdebatan. Ya. Nah, ini SPT-nya, ya, pelanggaran HAM-nya. Nah sekarang tadi saya mau fokuskan dari tadi itu bahwa pembuatan pemukiman di pesisir pantai itu tidak lain dan tidak bukan bagian dari rencana besar yang geopolitik Republik China. Itu mesti kita. Jadi artinya sekalipun rakyat dibayar tinggi harganya, katakanlah 2 juta 3 juta per meter, tetapi dan rakyat ridho, tetapi koloni itu kemudian ditempati oleh warga negara Republik China, tetap sebagai ancaman bagi Indonesia. Ancaman kedaulatan kita ini. Karena negara ini tidak akan bisa merdeka kalau dikendalikan oleh kekuatan dari Republik China. Yaitu apa? Melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui orang-orangnya. Republik China itu penduduknya 1,5 miliar.
dia buang saja 200 juta dari penjahatnya, kadang-kadang yang penjahat-penjahatnya, pelaku-pelaku kriminalnya, yang dari penjahat dari pemerintah Cina itu dipindahkan ke Indonesia supaya memang berjahat kan, supaya tidak otak memang. Dipindahkan tuh 200 juta ke pemerintah Cina dari 1,5 M itu, dia masih punya 1,3 miliar. 200 juta itu enteng dia buang itu. 200 juta itu kemudian yang memanggil tadi ditugaskan oleh mereka, dipimpin oleh tentara-tentara yang sudah dikirim lebih dahulu, yang menyamar supaya mereka kerja asing masuk Indonesia di pertambangan, di berbagai macam sektor, dipimpin oleh mereka itu, maka kriminal-kriminal itu nanti akan mengambil alih tanah-tanah kita, negara kita. Nah ini yang mesti diperhatikan. Jadi bukan cuma sekedar rakyatnya. Kalau rakyat ditindas itu sudah kewajiban umat Islam untuk membelanya. Negara kita dijaga, kewajiban kita juga loh. Yang katanya Hizbul Waton itu. Cinta tanah itu harus diwujudkan, jangan cuma ngomong aja. Selama ini kan yang ngomong Hizbul Waton itu pada malah bela agama. Dan pada ketika pertemuan kan itu malah ngomong NKRI, tapi bela agama. Mesti kita bela penduduk yang Islam itu, bukan bela Cina kafir. Anomali-anomali yang kita hadapi, dan karena itu sebetulnya kewajiban kita semua supaya nanti Indonesia bisa merdeka lepas dari cengkraman oligarki dari state corporate crime itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa sadarkan rakyat di sana bisa kita dorong untuk mengambil kembali tanah-tanahnya, dan rakyat itu berani kalau dipimpin oleh para tokoh dan para ulama. Kalau nggak berani ya, yang namanya domba itu harus ada pemimpinnya. Nah pemimpinnya inilah tokoh-tokoh agama, kiai-kiai, ustaz-ustaz. Jadi kalau memang masyarakat di sana belum siap, tolong kirim ke sana ustaz-ustaz muda, anak-anak santri-santri kita, kirim ke sana untuk menyadarkan cara berpikirnya, bahwa di sana ada hak mereka, bahwa mereka itu dizolimi. Kirim ke sana, didik mereka. Yang saya dengar di sana memang jarang kegiatan keagamaan jarang. Nah, kirim santri-santri kita yang mudah-mudahan sebagaimana teman-teman kita dari kelompok sebelah itu sering mengirim misionaris-misionarisnya kalau ada peristiwa-peristiwa gitu. Nah kita kirimlah santri-santri kita supaya mendidik masyarakatnya supaya mengetahui haknya dan berani melakukan itu. Karena tanpa itu rakyat akan terus ditipu dan ditekan oleh preman. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita